Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bi birril walidain wa nahana 'an uquqihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di majelis taklim yang kita cintai ini. Serta Allah memerintahkan kita untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan melarang kita berdurhaka kepada mereka. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan ceramah singkat tentang tema yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita dan sangat dekat dengan diri kita. Namun terkadang sering kita lupakan dan kita abaikan begitu saja. Apa itu? Yaitu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kita menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, ataupun sebelum kita menjadi seorang nenek, kita semua di sini adalah seorang anak, benar. Yang dimana berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu adalah hal yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Quran surah Luqman ayat 14, bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan juga menyapinya dalam 2 tahun. Gitu Bapak Ibu. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu bersyukur. Itu Quran surah Luqman ayat 14. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan betapa besar perjuangan orang tua kita, terutama seorang ibu yang telah mengandung, kemudian melahirkan kita, menyusui kita, dan juga merawat kita dengan penuh kasih sayang dan penuh pengorbanan. Begitu juga dengan pengorbanan seorang ayah, yang dimana ayah ini sudah susah payah mencari nafkah demi anak-anaknya bisa sekolah, susah payah mencari nafkah demi keluarganya bisa makan dan bisa hidup dengan layak. Jadi, selain ayat ini Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah juga ditanya oleh seorang sahabat. Jadi, ada satu kisah Rasulullah dengan sahabatnya seperti itu. Sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu ditanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab lagi, "Ibumu." Ditanya lagi kepada Rasulullah, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Dijawab lagi, "Ibumu." Dan ditanya lagi untuk terakhir kalinya, "Kemudian siapa?" Lalu beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini sudah sangat jelas banget menunjukkan betapa besar kedudukan seorang ibu. Sampai disebutkan berapa kali tadi, Bu? Sampai disebutkan 3 kali. Kemudian ayah gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar nggak
Ada satu kisah lagi tentang kisah Uwais Al-Qarni yang berpusat pada baktinya yang luar biasa kepada ibunya yang sedang sakit pada saat itu. Nah, meski hidup mereka itu miskin dan gak pernah ya ketemu Rasulullah pada saat itu, Uwais Al-Qarni ini rela apa Bu? Rela menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman, dari kampung mereka di Yaman ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji, yang menunjukkan ketaatan dan pengorbanannya yang membuat Uwais Al-Qarni ini dikenal dan dimuliakan di langit. Subhanallah ya Bu, saking cintanya dan sayangnya Uwais Al-Qarni ini kepada siapa? Kepada ibunya, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya kewajiban kita, tapi ini adalah jalan menuju keberkahan hidup. Benar, keberkahan hidup kita Pak, Bu. Banyak orang di luar sana sukses karena doa orang tua mereka, dan banyak pula orang di luar sana yang gagal hidupnya karena apa? Karena melupakan ridho dari orang tua mereka sendiri. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah fi ridho walidain. Artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan sebaliknya, murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, maksud dari hadis ini apa Pak Bu? Siapa yang tahu? Artinya, kalau orang tua kita ridho kepada kita, insya Allah, Allah pun ridho kepada kita. Tapi kalau orang tua kita murka kepada kita, maka murka Allah juga akan datang kepada kita. Nauzubillah min zalik. Ada satu lagi Bu, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya sudah tahu. Kalau kata Rhoma Irama, Raja Dangdut yang tahu kita ya, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang ada di sini, jangan sampai menunggu kedua orang tua kita itu sudah pergi meninggalkan kita. Sayangi mereka, hormati mereka, berbakti kepada mereka selagi masih ada. Manfaatkan semua waktu yang kita punya dan momen yang kita punya. Karena apa? Karena itu berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya soal memberi uang atau hadiah yang besar, tapi hal-hal kecil seperti mendengarkan nasihat mereka. Kemudian apa lagi Bu? Iya, membantu pekerjaan rumah. Apa lagi Pak? Tidak membantah ketika mereka berbicara. Kemudian apa lagi? Mendoakan mereka setiap hari, berkata yang lemah dan lembut. Itu semua adalah bentuk bakti kita, bentuk bakti anak kepada kedua orang tua yang sangat berarti. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, marilah kita sama-sama introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Jangan tunggu sampai mereka tiada baru kita sadar betapa berharganya mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, berbakti kepada kedua orang tua ini bukan hanya tentang memberi materi atau hadiah yang seperti saya katakan tadi, tetapi tentang bagaimana di rumah itu kita berkomunikasi dengan mereka. Walaupun sebagai anak rantau, bagaimana kita berkomunikasi melalui handphone kita, cara kita berbicara, nada suara kita, kemudian apalagi sikap kita ketika mereka menasehati itu bagaimana. Kemudian semua itu adalah bagian dari dakwah dalam keluarga. Jadi Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran agar berkata dengan perkataan yang baik kepada orang tua. Artinya apa? Komunikasi yang lembut, kemudian penuh hormat dan tidak membentak adalah bentuk bakti yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, dakwah tidak selalu di mimbar, tidak selalu di masjid, tidak selalu di majelis taklim. Dakwah itu juga bisa terjadi di rumah kita, di lingkungan sekitar kita. Ketika kita berbicara sopan kepada mama, kepada ayah kita di rumah, ketika kita mendengarkan mereka berbicara dengan sabar,
itu sudah menjadi dakwah bil hal namanya, Bu. Dakwah apa, Bu? Dakwah bil hal. Dakwah yang ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, itu dia. Dakwah bil hal ini adalah dakwah yang ditunjukkan dengan perbuatan atau perilaku. Maka mari kita jaga komunikasi kita dengan kedua orang tua kita. Jangan sampai nih lisan yang seharusnya membawa pahala justru menjadi sebab dosa yang besar. Semoga kita menjadi anak-anak yang mampu berdakwah melalui akhlak dan kelembutan kepada kedua orang tua kita. Dan kemudian semoga Allah juga menjadikan kita anak-anak yang soleha, yang berbakti, yang bisa membahagiakan kedua orang tua kita di dunia dan menjadi sebab mereka tersenyum di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin begini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.